kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Untuk pertama kalinya kita ibadah online, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di setiap hati kita. Haleluya. Masuk dalam hadirat Tuhan.
memulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk di gerbangnya. Dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan biarlah Tuhan sendiri yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Suka-suka Tuhan, karena Tuhan telah menebus hidup kita.
Kami bersyukur Bapa kalau saat ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami minta urap-Mu atas kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa memuji Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kau urapi kami hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Mari Tuhan, Kau kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini semua hanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah doa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali, meskipun ibadah kita saat ini masih secara online ya saudara, tapi itu semua tidak mengurangi sukacita kita. Kita percaya firman Tuhan katakan, kalau ada 2-3 orang yang berhimpun atas nama-Ku, Aku ada di tengah-tengahnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara-saudara di rumah ada 2-3 orang, dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengahnya. Dan saudara, mari kita bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang berjalan bersama Yesus. Dan saudara, ketika seorang berjalan bersama-sama, berarti dia tidak sendirian. Ya. Yang namanya berjalan bersama-sama pasti ada teman. Tetapi juga berjalan bersama-sama itu harus punya teman yang kenal, saudara. Kalau saudara tidak saling mengenal, maka tidak akan bisa dikatakan saudara berjalan bersama. Bahkan mungkin kalau saudara berjalan 2 orang saat tanpa mengenal, mungkin saudara ada merasa takut diikuti. Wah, saya berjalan diikuti orang. Ya. Mungkin mereka nggak berbuat jahat, tetapi pikiran kita akan mengarah ke sana, apalagi perempuan yang berjalan sendiri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berjalan bersama-sama kita harus saling mengenal. Demikian juga ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus mengenal Tuhan, saudara. Ya. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak bisa dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mari kita belajar pada saat ini bagaimana kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam berjalan bersama dengan Tuhan perlu mengenal, mengejar, dan mendapatkan Tuhan. Mengenal, mengejar, dan mendapatkan Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. Setiap orang yang mau berjalan bersama Tuhan, mengikut Tuhan, harus menyangkal diri, memikul salib untuk dirinya sendiri. Nah, saudara, kalau kita merenungkan menyangkal diri, memikul salib, itu adalah suatu berkat. Loh, kok bisa menyangkal diri, memikul salib itu kok berkat? Bisa, saudara. Karena apa? Karena dengan kita memikul salib, kita menyangkal diri, kita akan mengenal
kita akan mengenal Yesus itu siapa. Yesus itu bagaimana. Tanpa kita menyangkal diri, tanpa kita memikul salib, kita nggak mungkin bisa mengenal Dia dengan benar. Makanya saudara, ini adalah suatu berkat yang luar biasa. Jadi kalau saudara mau menyangkal diri, memikul salib, ini merupakan suatu anugerah. Jangan malah menjadi suatu beban. Ini adalah berkat. Kita bisa mengenal Tuhan dengan kita menyangkal diri dan memikul salib. Jadi, dan saudara yang dikasih Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu harus seirama. Kali lagi, berjalan bersama itu harus seirama, saudara. Gak bisa yang satu lebih cepat, tapi yang satu lebih pelan. Kalau saudara berjalan berdua, yang satu di depan, saudara agak jauh, saudara di belakangnya, gak bisa dikatakan berjalan bersama. Jadi berjalan bersama harus mempunyai irama kecepatan jalan yang sama. Saudara gak bisa mendahului Tuhan kalau saudara mau berjalan bersama Tuhan. Nah, untuk kita menyelaraskan diri kita, menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa berjalan seirama dengan Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa. Sekali lagi, supaya kita berdoa, saudara. Supaya kita berdoa. Di dalam doa kita mengenal, mengerti isi hati Tuhan. Di dalam berdoa kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam kita menjaga irama kita dengan Tuhan, kita harus sering ngobrol dengan Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau saudara berjalan dengan seseorang, tetapi diam saja dari mulai perjalanan, dia ngomong kalau perlu saja, saudara. Kira-kira gimana, saudara? Rasa capek nggak? Rasa capek. Kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan berbicara juga dengan kita melalui apa? Melalui firman-Nya, saudara. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Maka dari itu kita harus sering, ya, tiap hari kita baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Inilah yang menjaga irama kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ya, di dalam Matius, di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 katakan begini. Tuhan menentangkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Dan saudara, kata menetapkan langkah ini merujuk kepada irama, saudara, supaya kita selaras dengan jalannya Tuhan, kecepatannya sama, saudara. Jadi kecepatan jalan kita dengan jalan Tuhan itu adalah sama. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah kita ini memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen itu cuma katanya, oh katanya pendeta,
Oh, katanya kesaksiannya orang itu, saya dengar dia saksinya, wah luar biasa. Tetapi satu hal, sudahkah saudara merasakan sendiri kuasa Tuhan? Sudahkah saudara merasakan sendiri keajaiban Tuhan kita yang ajaib? Nah, dan saudara, mari kita ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita juga merasakan kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, merasakan anugerah Tuhan, merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan berbicara di dalam firman-Nya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu adalah perintah dan janji. Sebagian perintah apa yang harus kita kerjakan, tetapi juga sebagian daripada firman Tuhan adalah janji yang akan kita terima sebagai orang percaya. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Sudahkah saudara menerima janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan? Kalau saya rindu kita semua boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita menerima janji-janji Tuhan. Kita mengalami, saudara mengalami janji-janji Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu berarti kita juga terbiasa melakukan firman Tuhan. Terbiasa melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebiasaan kita ketika kita mau mengerjakannya, saudara. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sudah tidak mikir-mikir lah, wah ini menguntungkan ini, tidak. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa melakukan kehendak Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, kita menjaga irama kita berjalan dengan Tuhan. Langkah kita akan bareng dengan Tuhan. Enggak Tuhan di depan, saudara di belakang, atau sebaliknya Tuhan aku pengen yang di depan. Aku enggak mau Tuhan di belakang. Enggak bisa, saudara. Jalan bersama itu berdampingan. Kita ngobrol, kita ngomong-ngomong dengan Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita harus merasakan sendiri. Saudara harus merasakan sendiri kebaikan Tuhan. Sekali lagi, jangan jadi orang Kristen katanya, saudara. Seperti orang buta, dia nyanyi bintang kecil, saudara. Orang buta kalau nyanyi, apalagi dia buta sejak kecil, saudara. Dia nyanyi bintang kecil cuma gimana? Bintang kecil katanya, tapi dia tidak pernah lihat. Di langit yang tinggi katanya. Semua katanya, tetapi kita sebagai orang percaya, kita jangan jadi orang Kristen katanya. Saudara harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan itulah yang mengubah hidup kita. Perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan itulah yang mengubah kehidupan saudara. Mengapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berubah? Karena dia belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dia cuma jadi orang Kristen kebiasaan. Ya harus biasanya seperti ini, ya seperti ini. Ya. Atau mungkin juga jadi orang Kristen yang kewajiban, saudara.
Ya saya harus wajib melakukan ini ya, saya harus melakukan tidak. Jadi orang Kristen adalah orang Kristen yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga dalam hidup kita bisa berjalan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya. Kalau beserta, Dia ada di dekat kita, saudara. Ya. Kita bisa berjalan dengan Tuhan. Saya ingat suatu lagu katakan, jalan bersama Yesus sungguh manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus sungguh manis. Apalagi saat ini, saudara. Kalau kita melihat dunia saat ini sedang banyak orang katakan kelam, gelap, susah. Semua dibatasi. Tetapi apakah kita juga mengalami kegelapan seperti mereka? Enggak, saudara. Memang Tuhan izinkan kita menghadapi masalah. Tetapi masalah kita itu tidak akan bisa melepaskan sukacita kita dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah damai sejahtera Kristus yang melebihi segala akal menyertai hati dan pikiran. Sehingga kalau kita bisa berjalan dengan Yesus, apapun yang kita hadapi, aku tidak takut. Kalau aku berjalan dengan Yesus, apapun yang terjadi, aku tidak takut. Karena Yesus yang menopangku. Tadi di dalam Mazmur katakan, dalam Mazmur tadi katakan, Tuhan menetapkan langkah orang benar apabila ia jatuh. Tuhan mengizinkan jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan memegang tangannya. Dan tangan Tuhan adalah tangan yang maha kuat. Kalau kita bersandar kepada Dia, kita percaya kepada Dia, tangan Tuhan yang kuat itu akan menopang kita. Sehingga kita, saudara, boleh jatuh tapi tidak tergeletak, bangkit lagi. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Karena apa? Kita berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami boleh menerima firman-Mu, Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, kami rindu kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sebab ketika kami berjalan bersama Engkau akan ada damai, sejahtera, sukacita dalam hati kami. Kami tidak takut apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap anak-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, memberkati kehidupannya, rumah tangganya Tuhan Engkau memberkati, usaha pekerjaannya Tuhan Engkau memberkati, supaya setiap anak-anak-Mu boleh memuliakan nama-Mu. Setiap anak-anak-Mu boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini Bapa, sehingga nama-Mu sendiri yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini yang saat ini sedang menghadapi wabah corona. Mari Tuhan, Kau berikan kebijaksanaan buat pemerintah, supaya ia dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi ini semua. Juga kami berdoa buat seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, yang mungkin saat ini mereka terpapar COVID, mari Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau
Tuhan, mereka yang kehilangan sanak saudaranya karena COVID, mari Tuhan, Engkau yang menghibur mereka. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan, COVID ini dapat berlalu atas bangsa ini, atas seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam saat ini Tuhan, kalau Engkau telah memberkati kami, Engkau telah pimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam kata saudara, dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.